Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda dalam special interview bersama saya, Claudius Bukan. Bagaimana perkembangan relaksasi kredit terkait corona? Seberapa kuat industri keuangan kita bertahan menghadapi situasi ekonomi yang belum menentu? Dan bagaimana pembenahan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pasca skandal Jiwasraya? Sudah bersama kita Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso. Pak Wimbo, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudio. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau lihat wajah Pak Wimbo yang segar dan fisik yang sehat ini, saya optimis bahwa kondisi perbankan kita ini sehat Pak. Harus begitu Pak. Sekarang kalau lihat likuiditasnya, posisi NPL-nya sudah berapa Pak? NPL sudah 3,1. Which is dalam kondisi begini kami nggak terlalu khawatir. 3,1 masih jauh dari 5. Dari 5 ya. Dan ini dengan ada tanda-tanda perbaikan ekonomi, ini memberikan kita harapan yang lebih baik. Sehingga kenaikan NPL ini akan terukur dan bisa ditahan. Sehingga nanti bisa turun lagi. Ini adalah satu siklus yang harus kita hadapin. Nggak bisa kita mengelak bahwa COVID ini tidak akan menaikkan NPL. Nggak bisa, nggak mungkin. Tetap naik tapi masih bisa dikontrol ya? Masih dalam batas yang wajar. Kalau rasio kecukupan modal masih 22%? Modal masih cukup kuat, ya. Di atas 22%. Saya rasa kita nggak khawatir terhadap permodalan. Ya. Dan kita sudah antisipasi dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan mulai dari akhir Maret kemarin. Ya. Kita mulai dengan kebijakan restructuring. Artinya restructuring ini memberikan ruang yang leluasa dua pihak. Pertama adalah perbankan dan lembaga keuangan itu sendiri. Karena dengan skema restructuring, perbankan bisa membuat kategorisasi bahwa nasabah itu tidak terlalu terburu-buru digolongkan menjadi tidak lancar. Karena konsekuensinya cukup besar. Kalau tidak lancar, maka nasabah itu harus dibentuk cadangan, penghapusan oleh bank dan lembaga keuangan. Dan cadangan penghapusan ini akan memakan modal. Ini adalah ruang yang kita berikan agar lembaga keuangan termasuk perbankan ini mempunyai ruang yang lebih ya, untuk permodalannya. Ya. Lantas dibagi untuk peminjam, ya, dengan dibuat restructuring ini mempunyai benefit. Kalau dikategorikan tidak lancar, kan tinggal mengukur waktu yang akhirnya nanti bisa menjadi kategori macet. Kalau kategori macet, konsekuensinya sudah jelas ya, bahwa akan masuk daftar kredit macet. Ini luar biasa. Padahal kita yakin ini adalah sementara yang bisa kita atasi dengan berbagai kebijakan yang kita sinario tadi. Pak Wimbo, tadi Bapak sampaikan bahwa likuiditas kita memadai, cukup kuat, dan mestinya kalau likuiditas kuat, problem intermediasi ini tetap jalan. Tapi kan Presiden sempat keluhkan tuh, ini pengucuran kredit ke UKM agak terganggu nih. Tunggu dulu, ini saya tadi ceritanya sampai kepada bagaimana memberikan ruang permodalan bagi bank dan lembaga keuangan, ya. Dan juga memberikan ruang bagi nasabah. Ya, ini semua adalah aturan yang selama ini ada, sementara ini bisa kita tunda penerapannya dengan restructuring itu. Ya. Ini dulu. Nah, lantas di perbankan, ya, dengan restructuring ini pasti, ya, restructuring atau tidak restructuring, nasabah ini kalau usahanya nggak jalan, kan memang nggak bisa ngangsur. Baik itu pengusaha informal, tukang ojek, maupun itu pengusaha formal UMKM, maupun pengusaha yang besar. Ini kalau hotelnya nggak ada penghuninya,
kecuali kalau mereka mempunyai simpanan uang yang cukup. Ya, tapi rata-rata kan secara umum kalau hotelnya nggak ada penginapnya, kalau pesawat nggak ada yang naik, kalau itu restoran nggak ada yang datang, pasti kan terganggu cash flow-nya. Nah, jadi restructuring atau tidak restructuring, cash flow tadi perbankan, lembaga keuangan bisa berkurang. Kami tadi kembali ke pertanyaan Pak Claudio mengenai likuiditas. Ya. Ini memang pendapatannya berkurang, ya kan. Tapi kan harus bayar suku bunga deposito, suku bunga tabungan itu semua. Ya. Likuiditas inflow sama outflow yang harusnya pasti lebih banyak outflow. Nah, bagaimana melakukannya? Nah, kebetulan di perbankan ini mempunyai buffer likuiditas yang cukup besar. Terima kasih, ternyata likuiditas ini cukup besar bahwa Bank Indonesia juga menurunkan GWM, ya, sehingga cukuplah. Sehingga yang tadinya likuiditas ini dipergunakan untuk membackup penyaluran kredit pada saat itu, sekarang bisa untuk intermediasi. Untuk sementara menutup yang tadi mismatch tadi. Yang seharusnya mendapatkan pendapatan pembayaran bunga dari nasabah, ini sementara ini tertunda karena COVID ini. Nah, tapi tadi likuiditas yang seharusnya ini kan juga kredit belum. Ya, kredit ini belum ini. Nah, ini sementara kan bisa dilakukan itu, dan tentunya ditambah dengan relaksasi oleh Bank Indonesia yang itu ada sekitar 400-500 triliun ekstra yang karena dampak dari relaksasi penurunan GWM oleh Bank Indonesia. Ini luar biasa. Ya. Di samping itu juga likuiditas ini bakalan ada spending dari pemerintah, dari berbagai program. Ya. Dalam konteks penanganan COVID itu pemulihan ekonomi itu cukup besar, luar biasa. Mulai dari bansos, mulai dari pembiayaan pemerintah, ya kesehatan dan sebagainya. Ini kan akan keluar dari sistem dan akan ada di masyarakat. Nah, ini kan likuiditas. Kami yakin secara total tidak akan ada masalah likuiditas dan permodalan tadi. Nah, sekarang ini Pak Claudio, kami akan cerita skenario besarnya bahwa ini sudah waktunya ini kita push agar sektor real mulai lagi beroperasi. Pak, sebelum kita masuk ke sektor real, saya ingin dapat kepastian dari Bapak karena beberapa saat lalu ada pernyataan dari LPS bahwa mereka sedang melakukan stress test terhadap 8 bank yang dianggap punya masalah di likuiditas, dan itu masih menunggu rekomendasi dari OJK. Apakah sudah keluar rekomendasi bahwa 8 bank ini memang bermasalah dari capital adequacy ratio atau enggak? Ini kita dengan LPS ini kita mempunyai kerjasama yang bagus, SKB. LPS bisa melihat anytime ya kondisi bank-bank, ya apabila memang ingin melihat, ya. Dan kita mempunyai kerjasama yang baik apabila harus memeriksa bersama, itu dilakukan. Jadi kita dengan LPS mempunyai pemahaman yang sama tentang ya individual bank, yang terutama menurut LPS perlu perhatian khusus, tidak ada masalah itu. Jadi kami sudah melakukan pembicaraan itu, dan itu adalah sudah dituangkan dalam satu mekanisme. Ya. Jadi tidak benar kalau ini menunggu OJK, LPS begini, enggak. Kita koordinasi sudah sangat baik, ya. Nah, dan tinggal bagaimana kalau ada concern-concern khusus, ini permasalahan-permasalahan itu OJK akan melakukan karena OJK adalah lembaga pengawasnya, ya. Nah, baik itu permasalahan permodalan, permasalahan likuiditas dan sebagainya ini adalah sudah kita lakukan dengan hati-hati dan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ada rekomendasi untuk merger bank-bank yang bermasalah, Pak? Kalau ada bank yang mengalami permasalahan atau mungkin bukan bermasalah, harus melakukan sesuatu, pasti kita minta itu pengurusnya dan pemiliknya melakukan karena mereka yang bertanggung jawab.
ya melakukan itu. Ya. Dan selama ini kita semua tahu bahwa itu tugas OJK memang melakukan itu. Ya sudah dilakukan di Bank Bukopin ya. Ya sudah harus melakukan itu. Dan ini tanggung jawabnya menyelesaikan masalah bank ini adalah masalah pemilik dan pengurus. Ya, jadi OJK ini otoritas. Bukan OJK yang menyelesaikan. Tinggal tiup peluit berita itu harus selesaikan. Dikasih waktu. Ya. Apabila nggak bisa memenuhi waktu, ada prosedurnya sampai kapan dia itu harus. Kemarin publik cukup puas dengan ketegasan OJK dalam kasus akuisisi Bank Bukopin oleh Kokminbank ya. Ini ada masalah psikologis dalam mengatasi masalah ini, Pak? Nggak ada. Kita lakukan hal yang sama kepada semua lembaga keuangan. Walaupun bank dan itu bukan hanya ini dan sudah kita lakukan cukup lama ya kepada bank-bank yang lain juga ya. Dan kita melakukan juga ya selama ini berhasil dengan baik, tidak ada masalah ya. Dan selama ini tentunya penyelesaian permasalahan ini kan tidak harus kita umumkan kepada publik bahwa bank ini dulu bermasalah dan sekarang selesai. Ya. Nah ini ya memang otoritas begini ya. Jadi namun kalau memang ini ada hal-hal yang harus sudah berseliweran di publik ya otomatis kita harus memberikan klarifikasi. Tapi OJK tidak dalam attention untuk mengumumkan segalanya ini ya, terutama adalah ibaratnya kita adalah seorang dokter. Apabila pasien saya bermasalah, saya tidak harus mengumumkan permasalahan itu kepada masyarakat. Tapi, itu adalah melanggar etika kita. Tapi OJK memastikan bahwa kondisi perbankan kita saat ini masuk kategori sehat, Pak ya? Iya. Oke. Kalau kita lanjut di segmen berikut, Pak. Oke. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Wimbo Santosa. Kami masih segan untuk menyalurkan kredit nih karena khawatir kredit macet itu. Tapi kami kemarin ketemu dengan Kadin. Ya, mengatakan bahwa Pak, ini kalau ekonomi memang belum dibuka, kalau saya minta kredit dan diberi buat apa? Kalau saya hotel saya buka, ada nggak yang nginep?